Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru dengan tema sudah saatnya kita merasakan apa yang sebenarnya terjadi ya. Temanya seperti itu. Saya mulai pertanggal 15, 16 sampai batas waktu 17 ya, bisa diartikan mulai hari Rabu, hari Kamis sampai hari Jumat ya. Itu yang poin pertama sobat ya, semoga bisa dipahami dulu ya. Itu yang poin kedua, tetap saya selalu mengatakan apapun readingan terbaru saya ataupun video yang sudah saya tampilkan ataupun sudah saya sajikan, ya itu semua bersifat general reading sobat ya, jangan sampai salah mengartikan ini semua bersifat prediksi, juga bersifat terawang ataupun yang jelas bersifat general reading. Dalam arti general reading tarikan energinya luas, mengacak, nggak tahu nanti yang nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas ketika ada tepat, ketika ada resonate ya syukur alhamdulillah, berarti energi dengan bacaan itu connect sama energi kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya, jangan kecewa, ya harap dimaklumi ya, karena ini kan jelas sering saya mengatakan ini semua bersifat luas umum, jadi saya nggak tahu nama kalian dan lain-lain. Beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu kepastian jawaban ya, silakan konsul secara pribadi, karena dengan mengetahui nama ataupun yang lainnya saya akan bisa menembak tepat sasaran. Kira-kira seperti itu poin kedua ya. Oke sobat ya, yang poin ketiga yang jelas apapun nantinya ya, yang baik selalu jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan. Nah, dan yang kurang baik nanti jangan ditakuti sobat ya, jangan takuti ya ketika saya nanti mengatakan seperti tema, ya itulah yang akan terjadi ya. Ya jangan pernah ditakuti, sekali lagi, tapi hadapi, jangan lari dari masalah. Ketika kita mendapatkan pembacaan yang baik, kita semangat, syukur ya, syukur alhamdulillah, ya kita aminkan karena ucapan adalah doa lah. Nanti, tiba-tiba adanya suatu pembacaan yang kurang baik, ya kita merasa takut, kita merasa kecewa, ya tidak boleh seperti itu. Kan semua itu kan harus kita, apa ya, harus kita pahami. Jadi tidak boleh kan, mengharap yang enaknya saja, yang tidak enaknya itu tidak mau. Kan tidak seperti itu juga gitu loh ya. Karena apa sih, karena ketika kita mendapatkan sesuatu yang enak itu kan, ya memang harus, apa ya, kita harus senang lah ya, harus semangat ya, bersyukur, aminkan. Ya itu memang kalau bisa ya sebagai kewajiban. Nah, sama juga halnya ketika kita mendapatkan, pembacaan yang kurang buruk ataupun tanda-tanda yang kurang baik, ya jangan dijadikan rasa kecewa, jangan takut, jangan bersedih, tapi hadapi agar apa, agar itu semua berbalik menjadi sebuah kepositifan, berbalik menjadi sebuah, yang enak, yang bahagia, karena kita tidak lari dari masalah. Kan intinya seperti itu sobat. Oke, next lanjut setelah zodiak Aries. Di sini ada zodiak Pisces ya, artinya zodiak Pisces akan kita bacakan energinya.
Alhamdulillah ya untuk, Pisces sudah saya tarik 3 energi, sekarang langsung saja kita buka untuk asmara dulu. Asmara Pisces ya, kartu pertama kalian ada Death, ini kenapa sama Pisces ya, ada prajurit tengkorak ya, sedang melangkahi banyak mayat. Dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup, itu ada seseorang yang membawa cup, dalamnya cup itu seperti ada ikan ya sobatnya. Ini kalau saya tangkap energi Pisces untuk asmara, harap berhati-hati ya, kelihatannya kalian adanya suatu peristiwa ataupun adanya suatu problem, yang dimana kalian itu harus berani menyelesaikan. Artinya ketika ada masalah, kalian dalam konflik, kalian harus berani, melangkah maju dalam arti penyelesaian, kan seperti itu. Kalau saya menangkap di sini energi kalian banyak yang stuck ya, banyak yang terhenti apalagi down, itu akan semakin kacau, akan semakin, rumit ya, akan semakin berlarut-larut permasalahan yang nanti kalian hadapi di seputar asmara. Di sini jelas ya adanya suatu orang pihak ketiga yang membuat asmara kalian kacau ya, sehingga di sini melambangkan adanya suatu, peperangan gitu loh ya, dan itu kalian harus berani, melangkah ke depan untuk bisa menyelesaikan. Ketika kalian tidak berani ya nanti bertambah rumit ya, gitu loh. Jadi saran saya apapun itu ya jangan berpikir ketika saya mau melangkah, mau menyelesaikan apakah akan selesai, apakah akan damai lagi, apakah akan baik lagi, apakah akan dingin lagi. Itu bagi saya, nomor 10 sobat itu. Yang jelas kalian harus ada suatu keberanian gitu loh. Harus ada suatu tekad dulu untuk minim bisa, melangkah maju artinya minim bisa menyelesaikan, mau mau menyelesaikanlah maksud saya. Ya, seperti perkara urusan berhasil atau tidak seperti yang saya katakan barusan, itu belakangan nomor 10 yang penting kita berani dulu ya, selesaikan. Kalau tidak malah akan bertambah rumit karena kelihatannya energinya ini tidak main-main gitu ya, ada suatu kiriman juga itu loh, ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup, ini jelas ya, kalian di sini kelihatannya, kondisinya bisa dikatakan banyak yang bertahan ini ya, Pisces ya gitu loh ya. Artinya banyak yang stuck gitu loh, banyak yang bertahan di sini, kalian maunya menjaga, kalian maunya itu fokus ketika biarpun ada masalah. Nah, itu sih saya rasa ya itu nafsi-nafsi ataupun terserah kalian, cuman saya mengingatkan di sini kalian jangan bertahan saja ketika ada masalah, jangan, hanya sekedar berfokus, kan seperti itu. Ya boleh bertahan, boleh berfokus, tapi kalian harus berani melangkah maju. Artinya kalian harus berani untuk bisa menyelesaikan suatu masalah, ya minim komunikasikan atau apa, jangan sampai, kalian terkesan diem, saling diem, sekalian diem, pasangan kalian diem, tapi kalian adanya suatu kefokusan, adanya suatu pertahanan. Ya nanti ya, apa ya, ya masih ganjal nanti, kan kira-kira seperti itu. Ya, akan merasa kurang nyaman gitu loh ya. Harap berhati-hati ya, ini untuk masalah asmara kelihatannya, Pisces kelihatannya ya masih kurang sedikit bersahabat lah, itu tadi harus berani melangkah ke depan, artinya berani menyelesaikan ketika memang itu ada konflik, karena jelas di sini menggambarkan adanya suatu problem gitu loh ya. Untuk pekerjaan di sini ada King of Pentacles, ada raja yang sedang membawa koin sama tongkat itu ya, sedang duduk ya. Dikonfirmasi sama kartu 10 tongkat, ini seseorang sedang mau mengangkat ya, 10 kayu ataupun 10 tongkat sekaligus diangkat ya. Ini kalau saya tangkap energi Pisces untuk pekerjaan di sini kelihatannya Pisces mengharapkan atau menginginkan adanya suatu kestabilan ya, menginginkan adanya suatu, apa ya, bisa dikatakan bukan hanya stabil ini ya, tetapi Pisces ini, menginginkan adanya suatu yang berlebih gitu loh ya, kemakmuran lah lebih tepatnya ya. Kalian sedang berpikir, kalian sedang berfokus, kalian sedang, mau berusaha mencari ide-ide baru agar bagaimana pekerjaan kalian itu bisa adanya kemakmuran, bisa adanya suatu peningkatan, bisa adanya suatu kestabilan. Itu yang saya tangkap di sini. Jadi kalian itu sering sering memikirkan, hal-hal seperti itu gitu loh ya. Terus konfirmasi sama 10 tongkat ya. Di sini artinya kalian sedang banyak beban ya, gitu loh. Ya, sampai kalian ya itu tadi berpikir adanya kemakmuran, adanya kestabilan yang sudah saya jelaskan di kartu pertama. Di sini kelihatannya kalian banyak beban gitu loh, seakan-akan ada masalah selesai muncul lagi, ada masalah selesai muncul lagi, dan kalian di sini kelihatannya, apa ya, bisa dikatakan hati kalian itu ya terkadang jengkel, terkadang marah, ya, gitu loh. Terkadang capek ataupun lelah, seakan-akan permasalahan itu sering menghantam kalian di faktor pekerjaan, mungkin sulit mencapai target ya, sulit menyelesaikan tugas-tugas, bahkan sulit dalam hal kesuksesan. Di sini seakan-akan kalian itu, apa ya, mengalami beban batin gitu loh ya, seakan-akan berat untuk bisa menyetabilkan itu semua. Nanti akan saya deteksi sepertinya. Jadi jelas untuk masalah pekerjaan Pisces ini kelihatannya masih, apa ya, masih belum bisa dikatakan stabil lah, karena adanya suatu perubahan berat ya, gitu loh. Mungkin yang kemarin bisa
makmur, bisa stabil, tiba-tiba ada suatu masalah dan membuat kalian, eee, apa ya, adanya suatu tekanan batin gitu loh ya. Untuk keuangan di sini ada di Chariot, satu orang ya, terus depannya seperti ada hewan zaman dahulu ya, singa ya, putih sama hitam. Dikonfirmasi sama 7 koin, 7 pentakles, seseorang sedang memandang ataupun melihat tumbuhan koin ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Pisces keuangan, di sini ada, muncul kartu di Chariot, artinya di sini, kalian sedang dihadapkan sebuah masalah gitu. Kenapa kalian di sini, adanya suatu kebimbangan? Saya rasa di sini kalian jangan bimbang, jangan ragu, selesaikan masalah, hadapi masalah, ya. Karena jelas di sini ada, konflik dan kalian harus berani mengambil satu keputusan, satu jalan, ya. Kan ini ada 2 singa ya, contoh contoh ini misal ketika kalian memilih singa yang putih ya, itu jalan yang kanan, ambil ketika itu menyelesaikan masalah kalian, gitu loh. Ketika kalian memilih, singa hitam ataupun jalan yang kiri, enggak masalah ambil. Ketika itu akan menyelesaikan masalah kalian, yang penting keuangan kalian bisa stabil, bisa adanya suatu pemasukan-pemasukan ya, yang jelas seperti itu. Jadi jangan ada ragu ya. Jangan ketika ada masalah kalian makin bingung ya, kalian makin bimbang, harus bagaimana yang saya lakukan dan sebagainya. Jangan seperti itu, ambil. Pasti kalian akan mempunyai pemikiran dan solusi dari setiap masalah yang kalian, hadapi. Gitu loh ya, agar bisa stabil, bisa, adanya suatu pemasukan pundi-pundi keuangan. Nah, itu maksud saya. Kalian harus berani mengambil keputusan, jangan ragu-ragu ketika ada masalah, ambil keputusannya, kan seperti itu. Terus dikonfirmasi sama kartu 7 Pentacles, artinya di sini jelas kalian banyak renungan ya, banyak pemikiran ya, gitu loh. Kalian banyak perenungan kapan waktunya bisa stabil, kapan waktunya, bisa adanya suatu cadangan-cadangan keuangan sehingga bisa kalian pergunakan, untuk kebutuhan sehari-hari ataupun yang lain. Itu yang saya tangkap, banyak pemikiran, banyak renungan, dan kalian ini istilahnya itu apa ya, lebih kalau saya tangkap lebih, berproses menunggu di sini ya, gitu ya. Ya boleh menunggu asalkan kalian jangan apa ya, jangan santai. Boleh kita menunggu tapi harus tetap, bekerja keras, tetap berjuang keras bagaimana agar, apa, keuangan kita bisa stabil. Itu yang saya maksud Sobat ya. Jadi jangan hanya ditunggu saja, jangan hanya dinanti-nanti, tapi tidak ada tindakan. Kan tidak seperti itu ya. Ini kalau saya tangkap juga akan bagus ya, ketika kalian, ada suatu masalah yang saya katakan tadi dan kalian mau menyelesaikan ya, tidak bimbang, tidak ragu, ambil satu keputusan. Di sini kalian akan memanen, karena di sini kelihatannya kalian masih menunggu gitu loh ya. Dalam arti orang ini kan melihat tumbuhan koin gitu loh. Nah, tumbuhan koin ini belum sedang berbuah, jadi intinya belum bisa kalian nikmati hasil tuaiannya ataupun hasil panennya. Kalian masih ibaratnya tuh yang menanam. Ada masalah, ada kendala itu ibarat kalian menanam, jangan menyerah gitu loh. Nanti akan panen ya. Cepat atau lambat yang jelas ya itu kan kehendak dari Sang Maha Kuasa, yang jelas kita harus adanya suatu tindakan karena di sini jelas adanya suatu penguncian gitu loh. Ada penutupan energi ataupun aura sehingga banyak sendatan, sehingga lambat ya. Istilahnya itu, kestabilan keuangan kalian itu adanya suatu grafik yang lambat gitu loh ya. Itu kalau saya tangkap ya. Oke, sekarang saya akan deteksi satu persatu. Ini kalau saya tangkap arah waspada jelas di asmara sama keuangan di Pisces ya. Kalian, tertembak di 2 titik di masalah pekerjaan kelihatannya, kalau saya tangkap sih masih dalam tahap wajar ya. Saya tidak menangkap ada suatu reaksi-reaksi kiriman, black magic ataupun penutupan aura, yang jelas di faktor asmara sama keuangan itu ada orang-orang pihak ketiga yang mencoba untuk mengejar kalian dan ada beberapa kalian yang mempunyai zodiak Pisces ini sudah tertembak. Ya saran saya harus, dinetralkan, kalau tidak itu akan mengakar menguji dan akan semakin sulit ya. Karena sudah banyak yang konsul itu selalu ingin membukakan aura tapi, sangat apa ya, istilahnya sudah mengakar gitu loh. Ya itu harus berjuang sayanya. Oke sobat ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Harap waspada sekali lagi untuk Pisces di keuangan sama asmara ya. Tetap apapun itu yang baik tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti ya, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih, waspada lagi, lebih sukses, lebih berhasil, lebih selamat lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi dan berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian. Karena kalian sendiri yang berhak menyikapi, yang menilai dan yang merasakan.
tetap saya selalu mengatakan ketika ada keganjilan ataupun ketidakwajaran itu jangan diabaikan, apalagi kalian sudah merasakan, sudah mengetahui, jangan diabaikan. Sebelum itu mengakar kuat dan mengunci, itu semakin akan sulit, akan berimbas ke mana-mana. Dan untuk penetralannya pun nanti akan kesulitan gitu loh Sobat ya, karena kan, sudah mengakar. Saran saya ketika kalian merasakan ya, tidak ada salahnya dikuatkan secara doa dan ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya, karena jelas kan nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Mungkin itu dulu dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.